Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut aksi nyata saya pada modul 1.4 tentang budaya positif. Saya Winarsi, calon guru penggerak angkatan 5, berasal dari SMP Negeri 2 Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan menerapkan keyakinan kelas sebagai suatu budaya yang positif untuk kemudian akan menjadikan nilai-nilai kebajikan yang dapat diterapkan oleh seluruh warga dalam kelas tersebut. Nah, berikut ini adalah dokumentasi yang berupa foto ataupun video pada saat proses pembentukan keyakinan kelas pada kelas kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berdiskusi. Kita akan membuat keyakinan kelas. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu kita buat kesepakatan antara kalian dan ibu. Kaitannya dengan segala sesuatu yang terjadi di kelas 9D. Kaitannya pastinya dengan proses pembelajaran ya, Kalian sudah dibagikan kertas 2 kan? Yang satu ini nanti kalian tuliskan kesepakatan apa yang kalian inginkan untuk disepakati bersama. Misalkan kalian membuang sampah pada tempatnya. Keyakinan seperti itulah yang kalian tulis di sini untuk kemudian kalian carikan di sini nanti ya. Kita nanti akan semuanya menulis. Satu siswa boleh lebih dari satu. Nah, di sini nanti meletakkan keyakinan kelasnya di sini di bawah sini. Di sini nanti ya. Di sini nanti. Jika ada perbanyak di sini, nanti kita pilih. Kita pilih. Bukan ibu yang memilih dan memilah, tapi kesepakatan bersama. Oh, yang ini setuju enggak? Yang ini setuju enggak? Gitu. Oke? Kami ya. Ditempel usulan di paling kiri, konsekuensi di tengah ya, nggak apa-apa ditumpuk. Menjadi curahan hati kalian, pendapat kalian tentang keyakinan kelas. Yang pertama, sebelum memulai pelajaran saya ingin kelas 9D kelasnya sudah bersih dan tertata rapi. Keren banget ya. Ini mimpinya ini. Setuju tidak? Setuju tidak? Setuju. Kesepakatan itu yang membuat nyaman seluruh ke jangan satu nanti aku sering raya apa sih nanti sering kena ini terus aku nggak mau nggak setuju jangan gitu lah ya itu namanya ego. Kita sudah mendapatkan 10 keyakinan kelas yang harus kita taati dan kita laksanakan dengan konsisten. Nah,
Selanjutnya, berikut adalah aksi nyata saya dalam membagikan pengalaman saya kepada rekan sejawat. Semoga bermanfaat. Sebentar, terima kasih. Di sela-sela waktu istirahat saya ganggu sebentar saja. Ya, saya di sini bukan bermaksud mau menggurui atau bagaimana, cuma saya menyampaikan sesuatu yang sekiranya bisa diambil hikmahnya. Mari bersama-sama kita ambil hikmahnya dan kita praktekkan. Mudah-mudahan menjadikan pembelajaran buat kita sebagai guru ke depannya. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Tujuannya apa? Pastinya menanamkan motivasi dalam diri siswa. Jadi motivasi itu paling nggak minimal ada di dalam diri setiap siswa. Yang pertama sekali kita tanamkan adalah pada diri kita sendiri. Pada diri kita sendiri. Disiplin itu bukan tuntutan karena aturan, bukan tuntutan karena mendapat penghargaan, tapi muncul dari nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri kita. Jadi kesadaran diri kita untuk menjadi manusia yang lebih berharga dan dihargai, bukan karena sekedar mendapat sanjungan, mendapat pujian, atau takut mendapat hukuman atau mendapat celaan, tapi karena berdasarkan dari nilai-nilai pribadi dari diri kita. Itu murid itu diminta untuk dia mampu menyelesaikan atau memberikan solusi atas segala sesuatu yang dia lakukan. Misalkan seorang siswa melakukan pelanggaran, berarti dia harus mampu untuk menyelesaikan solusi kedepannya bagaimana. Solusi mengatasi pelanggaran itu dia masih bagaimana, kedepannya dia harus bagaimana, nilai kebaikan apa yang tertanam nanti di dalam dirinya harus diperbaiki, harus bagaimana. Restitusi. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Jadi ini kita buat sebelum misalkan pada awal pembelajaran kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu biasanya merupakan pernyataan yang bersifat universal. Jadi biasanya kalau awal semester kita buat keyakinan kelas, misalkan saja tidak memasuki ruang kelas tepat waktu. Itu keyakinan yang kita sepakati, misalkan saja. Keyakinan yang kita sepakati. Mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian misalkan keyakinan kesepakatan itu kita buat berdasarkan kesepakatan. Jadi dari kita adakan diskusi dengan murid. Murid ngasih pendapat. Kira-kira apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu untuk diperbarui untuk kedepannya pembelajaran kita di kelas itu lebih baik lagi gitu misalkan. Kita bikin kesepakatan, gak usah terlalu banyak, kalau misalkan maksimal antara 7 sampai 10. Kemudian sudah mempraktekannya di kelas 9D dengan keyakinan kelas. Jadi yang pertama kali saya lakukan, saya memberikan pengarahan untuk menunjukkan keyakinan kelas. Yang kedua, saya minta siswa untuk mencurahkan pendapat mereka dalam selembar kertas. Karena kalau saya nulis terus terang saja, saya kemampuan nulisnya tidak begitu cepat dan jelek tulisannya. Jadi saya suruh mereka nulis di kertas. Setelah itu, mereka menempel pada kertas karton. Jadi ini bisa menempel usulan keyakinan pendapat mereka pada kertas karton. Kira-kira apa yang akan menjadi kesepakatan kelas mereka. Bisa menempel sama. Jadi ada yang menempel, kalau yang paling saya ini. Jadi kalau kelompok yang lain presentasi, kalau ada yang ngomong atau ngobrol, maka dia akan dipisahkan dari kelompoknya. Itu konsep itu dari murid. Jadi pendapat itu dari murid, bukan dari kita. Jadi mereka itu memberikan pendapat-pendapat yang di luar pemikiran kita kadang. Argumen yang ternyata antara mana yang perlu diperbaiki, mana konsekuensinya, justru anak lebih tahu daripada kita. Karena mereka di dalam lingkup pembelajaran, jadi mereka kan berada di ruangan lingkup pembelajaran yang kira-kira saya nggak nyamannya itu bagaimana, saya nyamannya itu bagaimana. Jadi mereka yang merasakan. Kemudian
setelah itu maka guru mengarahkan menyusun schedule prosedur dengan kalimat yang positif. Menyusun dengan kalimat yang positif. Silahkan kalimat positifnya itu berarti mengatur kebaikan. Hindari kata tidak. Ya kan? Tidak datang terlambat. Berarti diganti dengan datang ke ruang kelas tepat waktu. Tidak mengobrol, misalkan kan dari anak-anak kata-katanya keluar tidak mengobrol, berarti kita perbaiki dengan kata-kata memperhatikan atau menyimak dengan baik ketika presentasi kelompok, misalkan seperti itu. Kemudian ini memilah, karena ternyata anak itu permasalahannya rata-rata sama. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, posisi kita di posisi apa? Nanti kita akan merasa, oh ya, ternyata saya masih seperti ini, terutama saya. Bapak Ibu, semoga ya banyak ini paparan kecil. Ini masih banyak lagi tentang restitusi, cuma paling enggak ternyata saya saya itu masih berada banyak sering pada posisi membuat rasa bersalah, terutama kalau saya lama ya. Penghukum kan sifatnya fisik ya, terus yang posisi ini kadang campur-campuran ya, kita mencari solusi kayak gitu. Jadi banyak berada pada posisi yang utama. Tapi saya berada pada posisi seperti ini. Tapi kita sebagai guru juga harus tegas. Artinya kita jangan membiarkan, tapi juga kita harus membuat siswa itu mampu berubah dari dalam. Bagaimana caranya? Demikian dokumentasi saya dalam melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Semoga memberikan manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.